Sultan Himayatuddin, pahlawan nasional dari negeri Buton. Suatu hari pada abad ke-18, di dalam benteng keraton Buton, lahirlah seorang putra yang kelak di kemudian hari menjadi satu-satunya Sultan Buton yang memimpin perlawanan rakyat melawan kongsi dagang Belanda VOC. Anak ketiga dari pasangan Sultan Buton ke-13 bergelar Lianuddin Ismail dan Maode Safura ini lahir pada masa ketika kolonialisme negeri kincir angin mulai menancapkan kukunya di Nusantara. Seiring waktu, ia kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas, berwatak keras, dan memiliki postur tubuh yang tinggi besar dan tegap. Oleh karena perkembangan fisik yang melebihi anak seusianya masa itu, ia pun dijuluki Lakarambau, yang dalam bahasa Wolio berarti kerbau. Usia anak-anaknya, sebagaimana kebiasaan keluarga Buton, ia lalui pula dengan mengenyam pendidikan akhlak dan budi pekerti Islami. Nah, khusus untuk akhlak dan budi pekerti, dalam istana ia ditempa langsung oleh ayah dan ibunya. Pada tahap selanjutnya, Lakarambau kecil belajar pula membaca tulis dalam aksara Buri Wolio yang dibimbing oleh seorang guru ngaji dalam lingkungan keluarga. Sedang ilmu Al-Quran secara spesifik beliau belajar dari dua ulama besar kala itu, yakni Syekh Sarif Al-Idrus dan Syekh Alwi. Laku hidup masa remajanya telah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa dan akhlak terpuji di antara sesamanya. Dalam pada itu, Lakarambau semakin sadar bahwa kehadiran Belanda sangat merugikan pemerintah dan rakyat. Karenanya, ia mulai menempa diri agar kelak mampu membebaskan negerinya dari gangguan dan tekanan bangsa lain. Ketika dewasa, ia menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Hal yang menyebabkan ia kemudian diangkat untuk menduduki beberapa jabatan penting. Takdir cinta mempertemukannya dengan wanita yang menjadi belahan jiwanya bernama Waode Sabanaira, yang juga adalah putri dari Sultan Buton ke-19 bergelar Sakiuddin Darul Alam. Lalu ia menikahi sang gadis pujaannya. Dari perkawinannya, ia dikaruniai 3 orang buah hati, 2 putra yaitu Kapitalao Lavele dan Laode Pepago, serta seorang putri yang bernama Waode Wakato. Apabila tinggal bersama mertuanya Sultan Buton ke-19, Lakarambau kerap mendengarkan percakapan antara Sultan dengan para pejabat kesultanan tentang perilaku kompeni Belanda yang semakin arogan. Sementara Sultan dan Sara Kesultanan tidak dapat berbuat banyak karena terkait perjanjian dengan kompeni Belanda. Ia pun bertekad bahwa bagaimanapun juga suatu saat nanti dirinya harus mampu melakukan perubahan untuk membebaskan rakyat Buton dari cengkraman VOC. Nomenklatur berbagai jabatan penting dalam pemerintahan telah ia pegang. Mula-mula Lakarambau diberi tugas sebagai Lakina Kamboah atau kepala wilayah KDI komunitas desa. Sukses sebagai Lakina Kamboah, ia kemudian diangkat menduduki jabatan Kapitalao Matanayo atau Panglima Wilayah Timur, yang tugas utamanya adalah mengatur pertahanan di seluruh wilayah pemerintahan Kadie dan Barata. Pada usianya yang ke-50 tahun, ia mendapatkan amanah lagi sebagai Kenepulu atau hakim, hingga akhirnya pada tahun 1751 Lakarambau dikukuhkan sebagai Sultan Buton ke-20 bergelar Sultan Himayatuddin. Hubungan yang dibangun oleh Kesultanan Buton dengan VOC yang lalu dituangkan dalam bentuk 1613 Kod Laelangi ternyata merupakan konsensi tidak seimbang
lebih menguntungkan kongsi dagang Belanda. Hal tersebut semakin diperparah dengan adanya kontrak perjanjian kedua pada 25 Juni 1667 antara Cornelis Spelman dan Sultan Adilil Rahim, di mana Buton berkewajiban memusnahkan seluruh tanaman cengkeh dan pala di Wakatobi, mengirim upeti kepada Belanda, dan berkurangnya kedaulatan Buton sebab dalam urusan pergantian sultan harus disetujui oleh Belanda dan Ternate. Ketika Sultan Hamiduddin naik takhta, beliau tidak mengindahkan kontrak-kontrak ini, hal yang mengakibatkan hubungan Buton VOC memanas. Insiden kapal Rus and Wek di perairan Boubou akhirnya menjadi awal konflik yang memancing hingga berujung pada pecahnya perang Buton melawan VOC pada bulan Juli 1752. Kapal milik VOC yang sedang berlabuh di lepas pantai Kota Mara itu dirampok oleh seorang mantan juru bahasa yang juga adalah bandit pelarian dari Makassar dan anak buahnya. Namanya adalah Frans. Usai membajak bahtera berbendera Belanda itu, lalu ia lari melarikan diri ke Pulau Kabaena. Sultan Himayatuddin yang mengetahui peristiwa perompakan di wilayahnya sama sekali tidak memberikan bantuan kepada VOC. Bagi Belanda, tindakan sang sultan tersebut berarti telah membantu para perompak. Konsekuensinya adalah Buton harus membayar kerugian pada kongsi dagang Belanda sebagai buntut dari perjanjian yang pernah dibuat antara Buton dan company. Tapi lagi-lagi sang sultan menolak. Melalui surat yang bertarik 1755, Gubernur VOC yang berpusat di Makassar memerintahkan untuk mengirim ekspedisi perang ke Buton, sekaligus menunjuk Kapten Johann Kasper Louis Weber sebagai pemegang komando tertinggi dalam penyerangan tersebut. Kategori perang dalam kamus VOC adalah yang teratas dalam tingkat penindakan terhadap kerusuhan, huru-hara, atau pemberontakan sekalipun. Armada VOC yang dipimpin oleh Kapten Louis Weber mulai bertolak ke Buton tanggal 19 Februari 1755 setelah mengangkat logistik tempur di Bulukumba dan menyiapkan armada kapal perangnya di Bantaeng. Iring-iringan kapal tersebut terdiri dari Huis Tehenpat, De Perel, Gligis, Triston, De Mermin, Hei Fortuin, dan De Arnoldina. Termasuk dalam iringan-iringan itu adalah 2 buah kapal yang memuat tentara bantuan dari Jawa. Yang pertama kali tiba di Buton dari rombongan armada tersebut adalah kapal De Perel dan kapal Oliagis, sedangkan kapal-kapal lainnya baru tiba pada tanggal 27 Februari 1755. Saat bahtera melempar sauh, dilepaskan pula tembakan penghormatan, tapi tidak mendapat balasan dari darat. Didapat informasi bahwa orang Buton telah mengetahui maksud kedatangan company. Angkatan perang rakyat telah bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Dari benteng di pesisir hingga perbukitan telah dipasang pagar runcing yang terbuat dari batang pohon kelapa. Lebih dari 5.000 orang Buton telah mempersiapkan diri, yang sebagian besarnya bersenjatakan keris, parang, dan tombak. Tentara VOC mulai mempersiapkan serangan mendadak sejak pukul 00 usai menerapkan seluruh pasukannya. Pada pukul 03.30, Louis Weber memimpin prajuritnya menuju benteng keraton yang menjadi tempat pertahanan dan ibu kota kesultanan. Tiba di kaki bukit dekat pintu gerbang masuk benteng, ia membagi 2 pasukannya dalam 2 jurusan. Masing-masing diperintahkan memasuki pintu-pintu yang sudah ditetapkan, yaitu Lawananto dan Mandailolo, yang juga dikenal dengan nama Lawana Bunta. Upaya merebut benteng mendapat perlawanan sengit.
Tidak jauh dari pintu benteng, mereka menerima tembakan balasan dari Kapitalau Panglima Sungkua Buso, disusul tembakan dari rumah-rumah penduduk, sehingga di sana sini terdengar letusan-letusan senjata. Pertarungan fisik berhadap-hadapan terjadi di dalam benteng. Banyak rumah terbakar dan terdengar jeritan tangis anak-anak meminta pertolongan, serta orang-orang yang lari mencari keselamatan. Betapapun giginya Kapitalau Sungkua Buso melawan, akhirnya ia gugur juga, sedangkan para pengawal dan pengikutnya melarikan diri atau ditawan. Deru gencar serangan VOC dan persenjataan yang tak seimbang, benteng Keraton Buton akhirnya dikuasai Belanda. Sultan Himayatuddin menyingkir ke benteng Sorawolyo. Ruiz Weber berusaha mengejar, namun setelah melihat kondisi pasukannya yang kelelahan dan daya tempurnya sudah menurun, ia memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Akibat penyerangan ini, banyak di kalangan punggawa dan rakyat gugur sebagai syuhada. Dalam memori kolektif masyarakat Buton, peristiwa penyerangan VOC yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1755 di Benteng Wolio itu dikenang sebagai Zamani Kaheruna Walanda atau zaman huru-hara Belanda. Lakarambau terus melanjutkan perlawanan mengusir Belanda dengan membangun basis-basis perlawanan di tengah rimba raya. Beliau berjuang hingga pada akhir hayatnya pada 1776. Sebab perlawanan gerilyanya ia kenal pula dengan julukan Opu Taiko atau Sang Raja di Hutan. Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau 169 tahun sesudah wafatnya Sultan Himayatuddin. Pada tahun 1951, Kesultanan Buton menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesultanan terletak di Tenggara Pulau Sulawesi ini pun berakhir setelah Sultan ke-38 Muhammad Falihi meninggal dunia pada tahun 1960. Negara menetapkan Sultan Himayatuddin sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 2019. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021. Kisah ini diangkat dari tulisan mujizat dalam sebuah Facebooknya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.